Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Kita hari ini akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu penyusunan program penguatan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program ini sudah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan untuk melaksanakannya tentu saja pertama kali program perlu disusun. Kita simak penjelasan berikutnya, oke? Nah, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana menyusun program untuk pelaksanaan penguatan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke, sebelumnya kita mereview sebentar ya, bahwa dari kementerian yang diharapkan adalah untuk 7 kebiasaan ini. Yang pertama, bangun pagi ya, karena manfaatnya ya di sini disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah beribadah. Kemudian yang berikutnya adalah berolahraga ya. Olahraga rutin meningkatkan kebugaran, maka ada pagi ceria juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian makan sehat dan bergizi, oke. Kemudian gemar belajar, oke. Jadi kita mengkondisikan anak untuk gemar belajar. Kemudian bermasyarakat ya, ini hal yang sebenarnya pasti Bapak Ibu juga sudah mendorong anak untuk melakukan kegiatan bermasyarakat, baik itu di sekolah ya, karena utamanya di sekolah, maupun mungkin ada penugasan-penugasan yang mendorong anak untuk bermasyarakat di lingkungan rumahnya. Lalu tidur cepat, nah ini ya, ini tantangan di era anak memegang gadget ini tantangan, tapi insya Allah dengan pencanangan 7 kebiasaan anak hebat ini, ketujuh-tujuhnya termasuk tidur cepat ini mendapatkan solusinya. Oke, itu tadi 7 nih Bapak Ibu nih, yang saya ambil dari panduan ya, panduan untuk SMP. Panduan sudah disediakan dari PAUD sampai jenjang SMA atau SMK, sehingga Bapak Ibu silakan menemukan ya, mengakses, mengeksplorasi panduan yang sudah disediakan agar program Bapak Ibu nanti sesuai. Oke, nah ini kita kalau untuk 7 kebiasaannya plus manfaatnya itu sudah ada di panduan. Sekarang kita explore untuk peran satuan pendidikan. Ini juga ada di panduan, tapi bentuknya belum program gitu ya Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan? Nah, untuk itu kita akan menjadikan panduan menjadi salah satu cara, salah satu sumber untuk menyusun program-program di sekolah terkait dengan 7 kebiasaan ini. Oke, yang pertama untuk program itu layaknya sebuah program, Bapak Ibu akan ada beberapa bab, dan ini contoh ya Bapak Ibu, ini contoh, yaitu bab pertama pendahuluan, bab 2 uraian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, bab ketiga rancangan kegiatan, dan bab 4-nya penutup. Begitu Bapak Ibu. Mau dikurangi, mau ditambah monggo, tapi keseluruhan intinya adalah ini gitu ya. Untuk yang pertama pendahuluan saya ambil dari panduan ya, Bapak Ibu sesuaikan ya, untuk SD, untuk PAUD, untuk SMP dan SMA atau SMK sesuaikan. Ini saya ambil dari situ karena memang dasarnya itu nggih Bapak Ibu. Saya ambil juga ini untuk panduan contoh, lalu ini tujuannya ya. Ini program ini akan menjadi pedoman bagi SMP atau SD Bapak Ibu melaksanakan program dan seterusnya gitu. Nah, bab keduanya itu uraian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini juga ambil dari panduan yang tadi sudah kita bahas sedikit di depan ya. Jadi ambil dari sana 7 itu apa saja gitu Bapak Ibu uraikan di bab 2. Kemudian berikutnya untuk bab 3 itu rancangan kegiatan. Yang pertama, ini juga contoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau pakai model yang lain, monggo. Tapi ini contoh untuk sistematika
untuk mensistematika pelaksanaan program, yaitu tahap pertama persiapan, tahap kedua implementasi, dan tahap ketiga evaluasi dari kegiatan ini, dari program ini. Oke, saya masuk ke tahap pertama, yaitu, nah ini Bapak Ibu mau buat uraian boleh, mau buat metrik boleh ya. Diuraikan tidak apa-apa, nanti metriknya itu sebagai lampiran juga boleh gitu, sehingga terbaca jelas kegiatannya. Ini contoh ya, ini contoh pembentukan tim kerja. Oke. Uraian kegiatannya apa, tanggal pelaksanaan kapan. Ini saya contohkan 13 Februari. Itu ya, biar terlibat siapa saja. Karena kepala sekolah, kemudian calon tim kerjanya, kemudian dibentuk, muncul SK gitu ya. Lalu penyusunan program. Ketika tim sudah mendapat SK dari sekolah, maka tim mulai menyusun program. Kemudian programnya detail ya, dengan jadwal ya. Yang berikutnya adalah pengadaan atau penyusunan jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa ada jurnal untuk memfasilitasi siswa supaya disiplin dalam melaksanakan 7 kebiasaan ini. Ketika sudah dilaksanakan, lama-lama akan menjadi kebiasaan. Nah, ini difasilitasi oleh sekolah dengan jurnal. Jurnalnya mau online, mau offline, monggo gitu Bapak Ibu ya. Ini saya contohkan, saya berhenti dulu di sini sebentar. Sebuah sekolah di Kota Semarang yang sudah berkreasi ini dari SMP Negeri 5, itu pakai jurnal seperti ini Bapak Ibu, 1 lembar untuk 1 bulan, lalu tidak dibawa kemana-mana oleh anaknya, tidak, tapi ini nanti akan ditempel di rumah ya, di kamar tidur ya, sehingga anak-anak akan menulis di sini dan orang tua tahu, karena ini ditempel di ruang tidur ya, atau kamar, atau tempat strategis lah di rumah gitu ya. Ini sudah mencakup 7 ada. Jadi Bapak Ibu, untuk bangun tidur ya, bangun tidur awal dan tidurnya itu sudah ada di sini ya, ibadah, lalu bermasyarakat ya, gemar belajar, makan sehat ya. Nah, ini menunya sehat apa? Ini ada di sini Bapak Ibu. Kenapa 6? Karena ini sudah tidurnya jam berapa, ini mengakomodasi yang ke-7 Bapak Ibu ya. Yang tidur awal itu terus bangunnya jam berapa, ini jadi 1 di sini. Maka akomodir itu. Ya, ini untuk muslim, subuh, duhur, asyar, maghrib, isya. Untuk ibadah non-muslim, itu silakan ditulis ibadahnya apa saja di sini. Ada olahraga, ya hari apa saja berolahraga. Seperti itu Bapak Ibu, ini contoh di salah satu sekolah ya, secara offline. Nah, sekarang yang online Bapak Ibu. Ini isian untuk siswa, ini petunjuknya. Jadi ini 7 kebiasaan anak hebat ini sudah disiapkan oleh tim. Oke, jadi juga mencakup semuanya ya Bapak Ibu. Ada mulai dari bangun ya, bangun tidur jam berapa gitu ya. Ada beribadah dan sebagainya ada. Dan mengisinya itu anak-anak, jadi sehari ya, malam mau tidur itu diisi seperti itu teknisnya, atau besoknya. Jadi ada batasannya juga ya, tidak boleh melebihi beberapa hari, nanti harus disampaikan supaya anak-anak tidak numpuk. Kalau numpuk nanti lupa dan menjadi tidak sesuai ya dengan yang dia kerjakan. Ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk agama Islam sudah disediakan. Terus juga apabila tidak sholat, mengapa gitu ya. Ini tidak sholat, nanti ada alasannya mengapa, seperti itu. Ini ada Bapak Ibu. Ini ya, alasan tidak sholat, ini ada. Yang non-muslim juga sudah disediakan. Olahraganya apa ya, ada sepedaan, ada lari, ada apa gitu ya, disampaikan di situ.
Oke, ini pengisiannya sekitar tidak lama Bapak Ibu ya mengisinya, anak-anak bisa cepat ini mengisinya. Nah, pastikan kalau Bapak Ibu memutuskan untuk online, anak-anak punya gadget ya, semuanya punya. Sehingga anak-anak tidak kesulitan ya. Seperti itu. Nanti dikirim setelah terisi 7-7-nya ya. Nah, ini 7 cepat ya. Setelah terisi 7-7-nya baru dikirim, baru bisa dikirim. Jadi tidak parsial gitu. Bapak Ibu, setelah diisi, nah ini ada rekapnya. Oke. Nah, ini rekap isian anak-anak ya. Ini contoh ya, pakainya kan Gform sehingga bisa langsung terlihat. Oke. Oh, malah detail ya, ada berjamaah atau sholat sendiri misalnya ya. Terus ini olahraga ya, olahraga. Ini makan apa tidak gitu ya. Kebetulan di sekolah ini ada program makan bergizi gratis sehingga bisa disampaikan. Nah, ini yang makan pagi ya. Makan pagi apa saja. Memang kalau pakai form lebih banyak pertanyaan ya bisa disampaikan ya. Terus juga anak-anak bisa lebih banyak berbicara. Ini makannya bubur ayam, ada telur, ada sayur sop gitu ya. Jadi orang tua juga memperhatikan. Oke, ini sholatnya. Lalu saya tak scroll ke sana, yaitu ini. Oke, sudah belajar apa hari ini ya? Oke, ini yang disampaikan anak-anak. Kegiatan bermasyarakat, bermain bersama teman, mengobrol dengan teman bermain, membantu mengecek tinggi badan, berat badan. Ini dilakukan di sekolah atau di rumah ya, bisa saja ya. Bekerja atau di posyandu mungkin ya, bekerja kelompok bersama teman, membantu teman ya, berbicara dengan keluarga dan tetangga. Oke, bagus nih. Piket juga ya. Oke, ngaji di masjid ya, di bermasyarakat ya. Seperti itu, ini contohnya. Kemudian tidur ya, hari ini berapa jam ini ada Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, untuk di SMP 12 ini juga untuk platformnya itu juga dilingkan dengan bacaan-bacaan ya, yang untuk gemar belajar ini, bacaan-bacaan online baik dari perpustakaan yang ada di Kota Semarang maupun yang CIP ya, CIP, Sistem Informasi Perbukuan milik Kemdikbud, itu dilingkan sekalian. Jadi anak-anak bisa langsung sekalian membaca atau mencari sumber dari situ. Oke, Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui ada peran orang tua juga di 7 kebiasaan ini. Ini untuk SMP 12 juga sudah menyediakan untuk 7 kebiasaan itu umpan balik dari orang tua apa gitu ya. Ini formnya, kemudian nanti kalau diklik berikutnya itu Oke, Bapak Ibu, ini untuk orang tua ya, ini angkatnya. Jadi kebiasaan bangun pagi. Nah, ini Bapak Ibu orang tua pasti gembira ini ya, diminta untuk mengamati, berkontribusi gitu ya, kebiasaan ibadah, gemar belajarnya bagaimana, olahraga bagaimana, makan sehat bergizinya bagaimana, apakah mau sayur apa tidak gitu ya. Kemudian kebiasaan bermasyarakat bagaimana. Bapak Ibu kan selama ini seringkali orang tuanya atau bapak-bapaknya kerja bakti, tapi anaknya di rumah saja santai-santai gitu ya. Nah, atau anaknya malu keluar karena tidak ada temannya. Tapi insya Allah dengan program ini, dengan dorongan dari sekolah, dari pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, ini orang tua ikut tergerak juga gitu ya, untuk mendorong anak-anak terlibat dalam kegiatan bermasyarakat.
Kemudian bagaimana perkembangan putra-putri Bapak Ibu dalam kebiasaan tidur cepat. Nah, ini juga menarik. Selama ini orang tua kewalahan anaknya orang tua lapor anaknya tidak mau tidur cepat ya, main game atau apa gitu ya. Nah, ini dengan adanya ini ya, insya Allah permasalahan terkait kurangnya anak tidur ya, jam istirahatnya itu bisa teratasi. Oke, kemudian Bapak Ibu untuk berikutnya, itu contoh ya, untuk kreasi yang lain monggo Bapak Ibu ya, boleh, ini hanya contoh dan nanti akan pasti ya, sekolah-sekolah yang sudah membuat itu akan melakukan evaluasi, yang offline tadi mungkin dievaluasi bagaimana supaya lebih baik, yang online juga sama, bagaimana juga lebih efektif dan seterusnya. Oke, nextnya adalah, nah ini penting Bapak Ibu, seluruh warga sekolah kan harus tahu supaya mendukung ya. Nah ini sosialisasi program kepada guru dan staf sekalian, ditunjukkan instrumen jurnalnya. Siapa tahu ada masukan ya, dan minta masukan ya, minta masukan. Nah nanti sempat ada waktu untuk memperbaiki. Nah, nanti diperbaiki sebelum disosialisasikan kepada orang tua. Orang tua diminta datang, Bapak Ibu ya. Dengan kedatangan orang tua, maka clear. Nah, filosofinya mengapa ya, dasarnya mengapa ada 7 program itu. Apa saja sampai ke cara mengisi jurnal, cara mengisi refleksi. Seperti itu Bapak Ibu, sehingga orang tua betul-betul terlibat ya. Lalu sosialisasi program kepada murid. Nah ini setelah kepada orang tua, maka nextnya ini subjek ya, subjek utama kita ini adalah murid ya Bapak Ibu ya, murid. Nanti murid yang akan berperan aktif mewujudkan 7 kebiasaan ini. Ini foto kegiatan sosialisasi kepada orang tua ya. Tim IT ada di sini juga untuk menjelaskan ya terkait detail-detail yang orang tua harus lakukan untuk mengisi refleksinya. Kemudian ini sosialisasi kepada siswa, murid ya. Ini sosialisasi kepada murid. Oke. Tim mendampingi murid ya, mungkin ada yang kesulitan. Ini tadi tahapan persiapannya Bapak Ibu ya. Nah sekarang gongnya adalah implementasinya. Untuk implementasi Bapak Ibu per item ya, dari 7 tadi Bapak Ibu bisa ambilkan dari panduan. Saya yakin sekolah Bapak Ibu sudah melakukan beberapa. Ya, ini saya contohkan untuk kebiasaan bangun pagi. Kebiasaan bangun pagi itu ada beberapa item yang saya yakin ya Bapak Ibu sudah melakukan di sekolah, bahkan sebelum ini dicanangkan ya, sebelum kebiasaan ini dicanangkan oleh kementerian. Contoh nih Bapak Ibu ya, datang Bapak Ibu meminta guru gitu ya untuk datang lebih awal di pagi hari untuk menyambut kedatangan peserta didik. Pasti Bapak Ibu di sekolah sudah melakukan. Nah ini tinggal dimasukkan saja. Jadi program pembiasaannya sekarang sudah ada itu, dimasukkan saja di program. Oke. Nah ini contoh yang ada di panduan ya. Tapi nanti misalnya diwujudkan di tahap di bab 2 ya, di bab 3 ya. Bab 3 bagian 2 bagian B ya, tapi implementasi contoh item bangun pagi. Salam sapa, dikasih nama apa terserah Bapak Ibu nggih. Uraian kegiatannya ini gitu ya. PIC-nya siapa gitu. Terus pengadaan dan pemasangan poster manfaat bangun pagi. Uraian kegiatannya misalnya pemasangan poster di tempat-tempat yang strategis seperti itu. Terus PIC-nya siapa? Monitoring, pengisian jurnal gitu ya. Wali kelas dilibatkan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ini untuk satu item ya bangun pagi. Nanti item yang kedua, ketiga sampai ke 7 silakan Bapak Ibu lihat di panduan. Kalau memang belum
dilaksanakan di sekolah silakan ditambahkan, yang sudah dilaksanakan dimasukkan juga seperti itu. Tambahkan uraian kegiatan dan PIC-nya. Oke. Nah, yang ketiga adalah yang penting Bapak Ibu, monitoring dan evaluasi. Di sini Bapak Ibu monitoring sebaiknya dilaksanakan jangan lama-lama ya. Jadi ya mungkin seminggu sekali gitu ya. Ini contohnya hari Jumat gitu. Ada refleksi ya untuk berbagi kendala atau bahkan refleksi itu tidak selalu kendala ya. Kelebihan ya. Jadi kelebihan kegiatannya itu apa, lalu ternyata ada kendalanya itu apa tuh supaya segera mendapat penanganan secepatnya ya. Kalau monitoring dan refleksi itu sering-sering itu lebih baik. Lalu untuk evaluasi ini bisa dilaksanakan akhir program, misalnya programnya dibuat per semester, ini bisa Juni gitu ya. Juni itu bisa diadakan evaluasi. Ini yang PIC-nya adalah kepala sekolah. Yang terakhir, pelaporan kegiatan supaya kegiatan kita akuntabilitasnya tinggi ya, bisa diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan di situ, ya silakan dibuat pelaporan kegiatannya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi uraian singkat terkait pembuatan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Silakan diambil, diadaptasi yang mungkin berguna bagi sekolah Bapak Ibu dan sampaikan diskusi bila ada yang ingin didiskusikan ya, pertanyaan, pernyataan di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.